Namaku Fiona Calaway dan aku berusia 35 tahun. Beberapa menit setelah perceraianku resmi diputuskan, aku menelepon ayahku. Pecat ke-27 karyawan yang ditanam ipar-iparku di perusahaan, kataku, sambil masih berdiri di tangga pengadilan, tangan masih memegang amplop coklat berisi surat keputusan hakim yang tintanya belum sepenuhnya kering. Tanganku gemetar begitu hebat sampai ponselku hampir jatuh 2 kali sebelum ayah mengangkat telepon. Ayahku, Harold Calaway, membangun Calaway Steel Fabrication dari sebuah gudang sewaan kecil pada tahun 1987 menjadi salah satu pemasok baja struktural terbesar di wilayah itu. Ia menyerahkan 25% kepemilikan perusahaan kepadaku saat aku berulang tahun ke-30. Sambil berkata itu adalah milikku untuk kubesarkan sekaligus kujaga. Aku menikah dengan Reginald Foss 8 tahun lalu, dan sejak makan malam keluarga pertama, ibunya, Delphine Foss, sudah menunjukkan bahwa ia memandang perusahaan ayahku bukan sebagai sesuatu yang kuperjuangkan sendiri, melainkan sebagai sumber daya yang tinggal menunggu untuk dialihkan. Ia tak pernah mengatakannya secara terang-terangan. Ia hanya berkata hal-hal seperti, keluarga harus saling menjaga, dan sepupu-sepupu Reginald itu sangat berbakat, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Bertahun-tahun berlalu, satu demi satu, kerabat Foss dan orang-orang pilihan Delphine mengisi posisi di bagian penggajian, logistik, pengadaan, bahkan departemen audit internal kami. Ayahku, yang sepenuhnya mempercayaiku dan percaya bahwa pernikahanku telah menyatukan kedua keluarga kami, menyetujui setiap perekrutan yang kurekomendasikan, tanpa pernah mempertanyakan mengapa begitu banyak dari mereka memiliki nama belakang yang sama dengan suamiku. Butuh 6 tahun bagiku untuk memahami apa yang sebenarnya sedang kulihat. Awalnya kecil-kecil saja. Sebuah faktur pengiriman yang hilang di sini. Sebuah kontrak vendor yang diam-diam berpindah tangan ke perusahaan yang terdaftar atas nama gadis Delphine di sana. Lalu pesanan baja yang lebih besar, yang seharusnya melalui 3 lapis persetujuan, malah lolos hanya dengan 1 tanda tangan dari sepupu Reginald, Desmond, yang memimpin bagian pengadaan. Seorang manajer logistik bernama Preston, kerabat Foss lainnya, mengalihkan pengiriman ke gudang kedua yang secara resmi tidak pernah tercatat dalam struktur perusahaan kami. Aku pernah membicarakan kekhawatiranku pada Reginald dengan hati-hati saat makan malam, dan ia hanya menertawakannya. Ia bilang aku terlalu paranoid, melihat konspirasi di mana sebenarnya hanya ada keluarga yang saling membantu. Ketika aku mengangkatnya lagi beberapa bulan kemudian, ia menjadi dingin dan menjauh, mengatakan aku terdengar tidak tahu berterima kasih atas semua yang telah dilakukan ibunya demi kemajuan bisnis kami. Aku diam-diam menyewa seorang akuntan forensik, ku bayar tunai, kutemui 2 kali seminggu di sebuah kedai kopi 40 menit dari rumah agar tak ada yang mengenali kami bersama. Apa yang ditemukannya butuh 11 bulan untuk diurai sepenuhnya. 27 karyawan, semuanya terhubung lewat darah atau pernikahan dengan Delphine Foss, tertanam di setiap departemen penting perusahaan ayahku. Secara keseluruhan, mereka telah menggelapkan hampir 4 juta dolar selama 6 tahun melalui faktur yang digelembungkan, biaya konsultasi fiktif, dan sebuah perusahaan logistik bayangan yang menagih kami untuk ruang gudang yang kenyataannya hanyalah sebidang tanah kosong di belakang sebuah pertokoan yang dimiliki Delphine. Aku tidak mengonfrontasi Reginald dengan angka-angka itu. Aku malah mengajukan gugatan cerai, diam-diam, dengan alasan perbedaan yang tak dapat didamaikan, dan membiarkan laporan akuntan itu tersegel dalam laci sampai tinta pada surat putusanku benar-benar kering. Sebagian orang mungkin menyebutnya pengecut. Aku menyebutnya sabar. Karena begitu aku bebas, secara hukum dan sepenuhnya bebas dari segala ikatan yang membuat keluarga Reginald merasa berhak atas perlindungan, aku akhirnya bisa bertindak tanpa setitik pun rasa bersalah atau keraguan yang menahanku. Berdiri di tangga pengadilan itu dengan blazer abu-abuku, yang sengaja kupakai karena membuatku merasa seperti sosok pemimpin perusahaan yang seharusnya sudah lama kujalani, aku menelepon ayahku dan menceritakan semuanya. 6 tahun penuh, dipadatkan dalam 4 menit yang mendesak. Aku menceritakan tentang perusahaan bayangan, faktur-faktur fiktif, gudang yang tak pernah ada. Aku memintanya memecat ke-27 karyawan yang ditanam iparku di perusahaan itu, berlaku segera, dikawal keamanan keluar sebelum hari kerja berakhir. Ayahku terdiam cukup lama di ujung telepon, lalu akhirnya hanya berkata satu hal, kirimkan laporannya padaku. Dalam 20 menit, kepala bagian SDM kami sudah punya daftarnya. Dalam 2 jam, pemecatan dimulai. Syukurlah aku bertindak cepat, sebab malam itu juga, ketika aku masih membongkar kardus-kardus di rumah sewaan kecil tempatku pindah selama masa perpisahan, ibu mertuaku muncul di depan pintuku. Delphine Foss, wanita yang tak pernah sekalipun meninggikan suaranya selama 8 tahun basa-basi terpaksa dimakan malam liburan, menggedor pintuku begitu keras hingga lampu teras tetanggaku menyala. Ketika ku buka pintu, ia sudah berteriak sebelum aku sempat berkata apa-apa, wajahnya merah,
Suaranya pecah oleh amarah yang belum pernah kulihat darinya, menuntutku membatalkan semua pemecatan itu segera, atau ia bersumpah di hadapan Tuhan dan tetangga baruku, bahwa aku akan menyesal pernah dilahirkan ke dalam keluarga yang berani menyentuh apa yang ia anggap sepenuhnya haknya. Aku berdiri di ambang pintu dalam cahaya senja yang meredup, menyaksikan Delphine Vos gemetar oleh kemarahan yang selama 8 tahun kuhindari dengan hati-hati, dan untuk pertama kalinya dalam seluruh hubungan kami, aku merasa tenang sepenuhnya. Kamu harus meninggalkan properti ini, kataku, suaraku lebih mantap dari yang kubayangkan. Ia tertawa, suara tajam dan getir, lalu berkata aku tidak tahu apa yang baru saja kulakukan. Bahwa keluarga Reginald telah ikut membangun setengah dari apa yang ayahku sebut perusahaannya. Bahwa ke-27 orang itu punya keluarga sendiri yang bergantung pada gaji mereka, keluarga yang menurutnya kini kubuat kelaparan karena dendam. Aku bilang padanya, satu-satunya yang selama ini dibuat kelaparan hanyalah perusahaan ayahku, perlahan dan sengaja, selama 6 tahun, dan bahwa laporan forensik yang ada di kantor pengacaraku membuktikan setiap dolarnya. Wajahnya berubah sedikit saat itu, ada kilasan sesuatu di balik amarahnya, dan aku tahu ia mulai sadar aku tidak sedang menggertak. Ia mencoba pendekatan lain setelah itu, melunakkan nadanya seperti biasa ketika berteriak tak lagi mempan. Mengatakan Reginald masih mencintaiku, bahwa semua ini masih bisa dibatalkan jika aku mau mempertimbangkan kembali perceraian, mengembalikan para karyawan itu, dan melupakan semuanya demi keluarga. Aku hampir kagum pada keberaniannya berputar dari ancaman ke kelembutan palsu dalam waktu kurang dari 30 detik. Aku bilang padanya tidak ada ruang untuk pertimbangan ulang, perceraian sudah final, pemecatan sudah final, dan jika ia, Desmond, Preston, atau siapapun dari 25 orang lainnya ingin menggugat kehilangan posisi mereka bebas melakukannya di pengadilan, tempat laporan akuntansi forensik itu akan menjadi catatan publik. Saat itulah ia berhenti berteriak dan mulai mengancam akan menggugat, berkata ia punya koneksi, berkata ini belum berakhir. Aku hanya menutup pintu. Minggu-minggu berikutnya lebih berat dari yang kubayangkan. Bukan karena aku meragukan keputusanku, tapi karena mengurai 6 tahun korupsi yang tertanam berarti membangun kembali seluruh departemen hampir dari nol. Ayahku mendatangkan seorang manajer operasional yang tajam dan teliti bernama Thaddeus Cray, untuk mengawasi pengadaan dan logistik selagi kami menyeleksi karyawan baru. Dan dalam sebulan, keterlambatan pengiriman yang selama bertahun-tahun mengganggu kami begitu saja lenyap. Biaya vendor, yang dulu digelembungkan secara misterius, turun hampir 18% nyaris dalam semalam. Setelah kontrak-kontrak perusahaan bayangan itu diputus dan digantikan perjanjian yang sah dan melalui tender yang kompetitif, ayahku menelepon setiap malam di bulan pertama itu, kadang hanya untuk membacakan angka-angka terbaru padaku, suaranya semakin ringan setiap kali, seperti seorang pria yang perlahan menyadari beban yang telah lama dipikulnya. Begitu lama hingga ia lupa beban itu ada, akhirnya terangkat. Reginald menelepon tepat sekali, 3 minggu setelah konfrontasiku dengan ibunya, suaranya pelan dengan cara yang belum pernah kudengar darinya selama bertahun-tahun. Ia tidak membela Delphine. Ia tidak membela ke-27 nama di daftar itu. Ia hanya bertanya bagaimana keadaanku. Dan sesaat, sosok pria yang dulu kunikahi mengintip dari balik sosok yang selama 1 dekade dibentuk ibunya. Aku bilang padanya aku baik-baik saja, lebih baik dari yang kurasakan selama bertahun-tahun, dan aku sungguh-sungguh mengatakannya. IT. Gugatan yang dijanjikan Delphine tak pernah terwujud. Pengacaranya, setelah meninjau laporan forensik yang dibagikan tim hukumku sebagai bagian dari proses pembuktian, diam-diam menyarankan agar ia tak melanjutkan litigasi karena hanya akan mengundang rujukan pidana atas penipuan. Ancaman itu berhenti secepat ia mulai. Desmond dan Preston meninggalkan negara bagian dalam 2 bulan, dan perusahaan logistik bayangan yang digunakan Delphine untuk menagih kami atas gudang yang tak pernah ada dibubarkan sebelum tahun itu berakhir. Kemungkinan besar untuk mengubur jejaknya sebelum ada yang menyelidiki lebih dalam. Ayahku tak pernah mengajukan tuntutan pidana, bukan karena kurang bukti, tapi karena ia berkata terus terang bahwa menyaksikan mereka kehilangan segalanya yang mereka bangun di atas tanah curian sudah cukup menjadi hukuman baginya, dan bahwa mengejar lebih jauh hanya akan menyeret nama keluarga kami ke dalam bertahun-tahun berita buruk. Aku memahaminya, meski sebagian diriku menginginkan lebih. 6 bulan kemudian, Callaway Steel Fabrication mencatat laba kuartalan terkuat sepanjang sejarah perusahaan. Sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang meraih posisi mereka berdasarkan kemampuan, bukan garis keturunan. Ayahku secara resmi menunjukku sebagai presiden musim semi itu, berdiri di lantai gudang yang sama tempat ia memulai perusahaan hampir 40 tahun lalu, mengatakan kepada semua karyawan yang berkumpul bahwa perusahaan akhirnya dikembalikan kepada orang-orang yang benar-benar membangunnya. Aku berdiri di sana dengan blazer abu-abu yang sama, yang kupakai di tangga pengadilan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa perusahaan itu, dan hidupku,
sepenuhnya milikku.